Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Trisno Wahyudi, NPM 2014 14 1058, dari jurusan eh, Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan eh, teori kemungkinan dalam matkul genetika ternak. Teori kemungkinan ini besarnya kemungkinan atas terjadinya sesuatu yang diinginkan ialah sama dengan perbandingan antara sesuatu yang diinginkan itu terhadap keseluruhannya. Untuk rumusnya, K X sama dengan X per X plus Y. K itu kemungkinan, KX itu kemungkinan dari peristiwa X. X itu peristiwa yang diharapkan, dan Y peristiwa yang tidak diharapkan. Baiklah, kita ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya itu yang pertama, berapa besar kemungkinan bahwa seorang ibu melahirkan seorang anak laki-laki? Di sini kita masukkan rumus. eh, eh, yang diinginkan adalah seorang anak laki-laki, maka X di sini adalah laki-laki dan Y adalah anak perempuan. Eh, kita masukkan rumus K eh, K X atau K laki-laki sama dengan eh, laki-laki per laki-laki plus perempuan. Jadi kalau kita masukkan eh, eh, laki-lakinya 1/1+1 sama dengan 1/2. Jadi kemungkinan lahirnya anak laki-laki itu 1/2. Contoh soal yang kedua, berapa kemungkinannya anak pertama lahir dari orang tua yang carrier albino adalah normal? Tentunya eh, yang pertama kita tentukan kemungkinan dulu, ya, peristiwa X atau peristiwa yang diharapkan atau normal, dan peristiwa Y yang tidak diharapkan. Di sini ada gamet laki-laki dan perempuan. Laki-laki A besar A kecil, perempuan A besar A kecil. Kalau dihilangkan, yang pertama ketemunya A besar A besar, A besar A kecil, A besar A kecil, dan A kecil A kecil. Di mana untuk A besar A besar, A besar A kecil, A kecil A besar A kecil itu dinyatakan lahirnya normal. Sedangkan A kecil itu dilahirkan
dilahirkan albino. Jadi kemungkinan yang diharapkan itu 3/4 lahir normal. Balik ke contoh soalnya untuk jawabannya. Nah, ini rumusnya. Rumusnya itu K normal sama dengan normal per normal plus albino. Kalau dirumuskan KX sama dengan X per X plus Y. Jadi kita masukkan dengan kemungkinan yang kita temukan tadi. 3/4 untuk normalnya per 3/4 plus 1/4. Maka dihasilkan sama dengan 3/4. Jadi kemungkinan anak pertama normal dari orang tua yang karir albino adalah 3/4. Terus soalnya selanjutnya, besar kemungkinan terjadinya dua peristiwa atau lebih yang masing-masing berdiri sendiri adalah sama dengan hasil perkalian dari besarnya kemungkinan untuk masing-masing peristiwa tersebut. Untuk rumusnya, K X plus Y sama dengan KX kali KY. Untuk contoh soalnya, berapa kemungkinan bahwa dua anak pertama dari suatu keluarga adalah laki-laki? Nah, yang pertama itu K laki-laki sama dengan setengah dan K perempuan sama dengan setengah. Eh, Terus dimasukkan ke rumus sama dengan eh, K X plus Y sama dengan KX kali KY. Eh, KX plus Y sama dengan itu eh, laki-lakinya setengah dan perempuannya setengah. Maka yang dihasilkan adalah 1/4 atau seperempat dari kemungkinan terjadinya anak pertama laki-laki. Untuk pembuktiannya, anak ke satu laki-laki, perempuan-perempuan laki-laki, anak kedua perempuan laki-laki, perempuan laki-laki. Atau bisa disimpulkan kemungkinannya adalah seperempat semua. Selanjutnya, contoh beberapa kemungkinan bahwa 4 orang anak dalam satu keluarga mempunyai urutan secara berseling, yaitu laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Kemungkinan anak laki-laki eh, sama dengan setengah, anak perempuan sama dengan setengah. Maka K perempuan laki-laki, perempuan laki-laki. Sorry, maaf.
Maksudnya K sama dengan laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Sama dengan karena kesempatannya ada 4 itu dan semua kemungkinannya adalah setengah, maka kita isi setengah semua. Dan hasilnya 1/16. Kita lanjut. Contoh selanjutnya itu berapa kemungkinan bagi orang tua yang masing-masing karil albino akan mendapatkan anak perempuan albino? Kita tentukan kemungkinannya dulu. Kemungkinan lahir anak perempuan itu adalah setengah, maka kemungkinan eh, anak perempuan albino itu adalah setengah kali 1/4 sama dengan 1/8. Jika dilihat dari gambarnya, eh, anak perempuan itu AA,
A besar A kecil, anak laki-laki A besar A kecil. Maka F1-nya ditemukan A besar A besar, A besar A kecil, A besar A kecil, A kecil A kecil. Untuk penjelasannya, A besar A besar, A besar A kecil, A besar A kecil itu adalah dengan kelahiran normal, dan A kecil itu dengan kelahiran albino. Ditemukan kelahiran normal adalah 3/4 dan albino 1/4. Ini akan kita lanjut ke materi eh, selanjutnya, yaitu dari kemungkinan yang kedua. Eh, sa- eh, kita lanjut eh, teori kemungkinan eh, yang kedua. Contoh soal bukan suami istri masing-masing normal heterozigot untuk albino ingin melahirkan 4 orang anak. Berapa kemungkinan? Yang pertama itu semua anak normal, yang kedua seorang anak saja yang albino, 3 lainnya normal, yang keempat anak terakhir saja yang albino, yang keempat anak terakhir albino laki-laki. Ah, ini digunakan rumus untuk yang pertama itu kemungkinan lahirnya anak normal, dan yang kedua untuk kemungkinan lahirnya anak albino.
Nah, yang pertama itu dari persilangan. Kita lihat gametnya anak laki perempuan itu A besar A kecil, anak laki-laki A besar A kecil. Untuk F satunya itu A besar A besar, A besar A kecil, A besar A kecil, A kecil A kecil. Di mana yang eh, A besar A besar, besar A kecil, A besar A kecil itu dinyatakan lahir normal. Sedangkan A kecil itu dinyatakan lahir albino. Eh, untuk rumusnya masukkan A plus B pangkat 4 sama dengan A pangkat 4, 4 A pangkat 3B plus 6 A pangkat 2 B pangkat 2 plus 4 AB pangkat 3 plus B pangkat 4. Orang tua karir albino ingin mempunyai anak, memiliki 4 anak. Yang A itu semua, yang pertama itu semuanya anak normal. Gunakan rumus binomium A plus B pangkat N. N sama dengan jumlah anak. A kemungkinan lahirnya anak normal. B kemungkinan lahirnya anak albino. Cari persilangan gametnya yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, di sini menggunakan rumus 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Di mana 1, 1 itu, di mana A4 A4 semuanya normal plus 4A pangkat 3B 3 normal 1 albino plus yang 6A pangkat 2 B pangkat 2 itu 2 normal 2 albino. Yang keempat A B pangkat 3 itu 1 normal 3 albino. Dan yang B4 itu semuanya albino. Soal menyebutkan orang tua karir albino. Ditanya semua anak albino. Jadi A4 ini adalah semua anak normal. Kemungkinan dari persilangan A keturunan normal adalah 3/4. Jadi A pangkat 4 sama dengan 3/4 pangkat 4. Sama dengan 81/256. Untuk soal yang kedua itu seorang anak laki-laki albino 3 normal. Yaitu kalau dari rumus
4A pangkat 3B, di mana dinyatakan 3 normal, 1 albino. Jadi kalau kita masukin 4, 3/4 pangkat 3, 1/4 sama dengan 4 dikali 3 pangkat 3 itu 27 dan 4 pangkat 3 itu 64 dikali 1/4. Maka ditemukan hasilnya 108/1255. Kalau dikecilkan menjadi 27/64. Di mana B sama dengan 1/4 albino. Atau 1 dari 4 yang albino. Eh, Pertanyaan yang C, anak terakhir saja yang albino. Di mana jawabannya itu berarti 3 anak normal dan 1 anak albino, tetapi yang terakhir. Berarti langsung kita masukin. Untuk yang normal tadi didapatkan 3/4, berarti 3/4 kali 3/4 kali 3/4, dan yang albino tadi didapatkan 1/4. Maka kita masukin 1/4. Didapatkanlah hasilnya 27/256. Jawabannya sama seperti yang B, 3 normal, 1 albino. Untuk pertanyaan yang terakhir tadi adalah anak terakhir yang albino adalah laki-laki. Nah, di sini kita masukin berarti untuk pertanyaan sama seperti pertanyaan nomor yang C, anak terakhir yang albino, tetapi ini yang laki-laki. Kita masukkan hasilnya dari hasil jawaban yang C tadi, 27/256 dikali 1/2 ini adalah kemungkinan anak laki-laki. Maka dihasilkan atau maka didapatkan hasil 27/512 untuk anak albino laki-laki yang terakhir. Sekian presentasi materi dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.